Baik, kita masuk pada materi pertama berkaitan dengan mata kuliah Personality Development. Jadi pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dasar psikologi dan Personality Development. Jadi pada materi ini beberapa capaian pembelajaran yang nantinya akan didapatkan oleh mahasiswa. Pertama adalah dasar-dasar psikologi, kemudian psikologi kepribadian, pengertian personality itu sendiri, kemudian personality development, dan yang terakhir adalah bagaimana pentingnya personality development untuk tenaga kesehatan. Oke, saya mulai dari dasar-dasar psikologi terlebih dahulu. Jadi kata psikologi sendiri sebenarnya berasal dari kata psyche dan kata logos dalam bahasa Yunani. Yang psyche sendiri itu adalah jiwa atau soul, mind, dan spirit. Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai soul, ya ada dibedakan antara soul, mind, dan spirit. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hanya disebutkan sebagai jiwa saja. Sedangkan logos artinya adalah nalar, ilmu, dan logika. Maka kemudian psikologi berarti adalah ilmu jiwa. Jadi ilmu tentang bagaimana makhluk hidup seperti manusia tentunya. Baik, kemudian tentu saja bahwa ilmu ini bersifat ilmiah, ya, objek dapat diamati, diukur, dan dicatat. Tidak ada hubungannya tentu saja dengan ilmu klinik, ya, seperti ilmu hipnotis, telepati, dan sejenisnya, walaupun mungkin ada yang menyebutnya sebagai bagian dari psikologi, ya, psikologi. Nah, manusia itu ibaratnya seperti sebuah robot, ya. Nah, ini mungkin kalau saya sebutkan seperti robot, ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada brandware-nya. Juga ada listriknya, ya. Maka manusia itu didefinisikan sebagai terdiri dari body, mind, soul, dan spirit, ya. Jadi body atau tubuh, kemudian mind itu adalah pikiran, akal, budi, kehendak, kemudian soul itu adalah jiwa, dan spirit itu adalah ruh, ya. Walaupun mungkin di beberapa pembahasan soul dan spirit itu merupakan satu bagian, ya. Tapi kalau spirit sendiri sebenarnya lebih banyak diberikan sebagai anugerah, ya, atau hal yang dihembuskan oleh Sang Pencipta supaya manusia tersebut kemudian bisa punya kehidupan. Nah, ini mungkin perbedaannya. Kalau kita lihat misalkan komputer, maka komputer itu ada hardware-nya yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh, ya, bisa. Maka hardware ini kemudian bisa menyala kalau kemudian ada listriknya. Nah, listrik ini mungkin bisa kita samakan dengan, analogikan dengan ruh, ya, yang kemudian membuat tubuh tersebut kemudian bisa hidup, bisa bergerak, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian komputer atau robot tersebut bisa bekerja, bisa berpikir, tentu saja harus ada softwarenya, harus ada datanya, harus ada programnya. Nah, ini yang mungkin dianaloginya adalah sama seperti mind atau pikiran, akal, budi, kehendak, ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita paham bahwa komputer sendiri tidak bisa bekerja dengan sendirinya, harus diprogram. Nah, mungkin juga sama seperti manusia, bahwa manusia itu juga diprogram oleh Sang Pencipta. Ya, dia bisa membedakan mana benar mana salah, if then else, ya, itu masuk bagian dari logika, ya. Kemudian juga ada soul atau jiwa, ya. Bisa saja kemudian kalau seseorang yang dia itu mindnya tidak ada, maka sama seperti orang-orang yang dia istilahnya komputer itu seperti komputer hang gitu, ya, nyala tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Oke. Kemudian dengan adanya body, mind, soul, and spirit ini, harusnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah self-awareness. Jadi, bagaimana seseorang memiliki kesadaran akan dirinya sendiri. Apa sih self-awareness itu? Jadi, self-awareness itu pada hakikatnya adalah pengetahuan, ya, tentang sadar, tentang karakter, bagaimana perasaan, motif, ya, dan keinginan diri sendiri. Jadi kalau misalnya dibuat dalam bentuk pertanyaan, saya itu sebenarnya apa sih? Saya itu sebenarnya siapa sih? Saya harus bagaimana? Saya itu orangnya seperti apa, dan seterusnya. Itu masuk bagian pada self awareness. Ya, jangan sampai kemudian Anda sendiri tidak tahu apa keinginan Anda. Kemudian Anda tuh tugasnya ngapain? Apa sih misi Anda hidup? Nah, ya, itu penting sekali untuk bisa dibahas di pembahasan pokok bahasan ketiga, ya. Nah, maka saya akan meruntut beberapa pengertian psikologi menurut ahli, ya, core of the core, ya. Oke, jadi contohnya seperti Wilhelm Wundt ini sendiri menganggap bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia, ya, kesadaran untuk bertindak, kesadaran untuk berpikir, untuk merasa, ya, dan seterusnya. Kemudian Gardner Murphy
mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi tindakan itu sebenarnya bagian dari respon, ya, bagaimana merespon ya, kondisi yang ada di sekelilingnya. Kemudian Clifford T. Morgan mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi manusia dan hewan. Loh, kok bisa ada hewan juga? Ya, karena memang masuk bagian dari makhluk hidup. Ya, bagaimana gajah itu bisa dilatih, singa bisa ditundukkan, itu semua pasti berkaitan juga dengan masalah psikologi, ya, tentunya psikologi hewan, ya. Atau jangan-jangan manusia juga sebenarnya adalah hewan yang punya kemauan, punya pola pikir, ya, punya free will, ya. Oke, kemudian Carl Gustav Jung pernah menyelidiki arti kata psikologi, ya, dan dia menemukan arti psikologi itu sebagai suatu ilmu yang mengenai sesuatu yang bernyawa, ya, pokoknya suatu hal yang bernyawa, maka itu diselidiki sebagai suatu hal yang berkaitan dengan psikologi. James W. ya mendefinisikan psikologi sendiri sebagai ilmu yang mempelajari mental yang berupa fenomena-fenomenanya, kemudian juga berbagai kondisi yang dapat dipengaruhi. Kemudian ada lagi Richard Meyer, ya, psikologi itu adalah analisa tentang proses mental, struktur daya ingat dalam memahami perilaku manusia. Ini beberapa Bruno, Sartre, Plato, Aristoteles, Woodward dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh, ya, termasuk juga kalau tadi kita tadi belum sebutkan, ya, sebagai bapak psikoanalisis, ya, Sigmund Freud sendiri, ya, yang banyak, yang ilmu atau penemuannya atau pemikirannya banyak berpengaruh pada bagaimana perkembangan ilmu psikologi sendiri. Kemudian psikologi itu dibagi jadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Nah, pada psikologi umum itu sebenarnya sifatnya berkaitan dengan keilmuan yang, jadi pendalaman keilmuan yang mengenai tingkah laku individu secara umum. Apa sih kira-kira individu secara umum, ya, bagaimana fase-fase kehidupan psikologis manusia, ya, mulai dari dia lahir, kemudian dia tingkat balita, ya, tumbuh menjadi remaja, ya, sampai kemudian dia dewasa dan mungkin juga tua, ya. Nah, di sini penting juga untuk bisa dipahami perbedaan antar jenis kelamin. Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, secara psikologis. Ini masuk pada ranah psikologi umum. Kemudian Immanuel Kant sendiri berpendapat bahwa lingkup psikologi itu terbagi menjadi 3, ya. Jadi berkaitan dengan masalah kognisi, kemudian emosi dan konasi. Jadi kognisi itu berkaitan dengan pemahaman atau pemikiran individu, kemudian emosi itu berkaitan dengan gejala jiwa menonjol dan dapat menimbulkan gejolak jiwa. Jadi seperti emosi, ya, rasa marah, frustasi, senang, bahagia, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah konasi, yaitu berkaitan dengan masalah kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Ya, ini dari Immanuel Kant. Tetapi kalau kita mempelajari psikologi secara khusus, ya, dari umum tadi, maka psikologi khusus ini sebenarnya pecahan dari pengembangan ilmu psikologi yang berkaitan dengan, ya, kepentingan lapangan atau praktis di kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya misalnya di sini ada beberapa cabang atau bidang-bidang psikologi atau cabang psikologi seperti psikologi perkembangan, ya, yang berkaitan dengan bagaimana menyelidiki, ya, atau melihat fenomena perkembangan manusia. Sebenarnya hampir sama juga tadi bagian dari psikologi umum, cuman kalau pada psikologi perkembangan dia lebih fokus pada bagaimana perkembangan. Jadi kenapa sih kok ada anak yang mungkin dia nakal gitu misalkan, ya, kemudian ternyata dewasanya dia jauh lebih baik, atau sebaliknya, ya. Ini juga masuk pada psikologi perkembangan. Kemudian psikologi sosial ini yang melihat fenomena sosial yang ada di sebuah ruang lingkup masyarakat. Jadi misalkan kenapa ada tingkat kejahatan di suatu wilayah, apa pengaruhnya, bisa juga apakah karena kemiskinan, apakah karena pola pikir, ya, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan psikologi sosial. Kemudian psikologi kepribadian ini yang membahas tentang berbagai hal berkaitan dengan personality, ya, nanti akan kita bahas secara lebih mendalam lagi karena ini adalah fokus bidang mata kuliah ini, ya, yaitu berkaitan dengan masalah kepribadian atau personality. Jadi inti utamanya adalah bahwa setiap manusia itu punya karakter, ya, punya perilaku, manner yang berbeda-beda. Apa sih yang mempengaruhi karakter, ya, personality tersebut? Nah, ini, ya, kemudian bagaimana menurut Pak ahli psikologi pembagian, ya, karena setiap ahli psikologi itu punya mazhab-mazhab yang berbeda dalam memandang
personality ya, atau kepribadian. Kemudian psikologi tipologi ya, tipologi ini sebenarnya berkaitan dengan bahwa para ahli psikolog itu atau psikolog sendiri membagi kepribadian ya menurut beberapa tipe. Jadi misalnya bentuk rahang, bentuk wajah, bentuk tubuh ya, itu bisa masuk pada psikologi tipologi, atau juga mungkin juga dari sisi emosi. Nah, ini juga masuk pada nanti psikologi tipologi. Ya, pembagian personality berdasarkan dari berbagai macam model ya. Kemudian ada lagi psikologi patologi. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana kelainan-kelainan dalam personality. Ya, ini masuk pada patologi. Psikologi perusahaan, ya ini sebenarnya membantu sebuah perusahaan bagaimana mengolah sumber daya manusia. Jadi apa sih yang membuat seorang karyawan tuh dia termotivasi untuk bekerja? Kemudian apakah mungkin ada hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap produktivitas di sebuah perusahaan? Ya, ini banyak hal yang mungkin bisa dilihat dari psikologi perusahaan. Kemudian juga psikologi pendidikan, ya bagaimana model-model pembelajaran, ya pembelajarannya seperti PAIKM, misalnya pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira dampaknya berapa persen itu bisa berpengaruh terhadap daya serap belajar anak ya. Atau juga bagaimana model-model belajar yang ada di setiap orang gitu ya, karena mungkin ada tipe pendengar atau tipe visual ya, dan seterusnya. Itu juga masuk pada ranah dari psikologi pendidikan. Kemudian psikologi industri dan organisasi, ya ini juga menjadi penting bagaimana sebuah organisasi atau industri, ya organisasi terutama, itu bisa hidup, hubungan antara organisasi, komunikasi organisasi, ya kemudian juga peran ya dari masing-masing organ tersebut itu seberapa berpengaruh terhadap produktivitas di sebuah industri ataupun organisasi. Yang cukup menarik adalah pada psikologi kriminal yang saat ini sedang berkembang, yaitu mungkin biasa dikenal dengan istilah psikologi forensik. Kenapa? Karena kalau dulu pendekatan kejahatan itu lebih banyak pada bukti-bukti ya di lapangan, kemudian juga mungkin bukti-bukti kejahatan. Tapi kalau pada psikologi forensik itu bisa menyelami sebuah kejadian kejahatan dari motif, ya dari perilaku, dari kebiasaan, ya, dan sehingga dapat bisa mengungkap apa latar belakang ya di balik dari sebuah kasus atau sebuah kejadian kejahatan. Kemudian ada psikologi klinis dan psikologi kesehatan. Ini berkaitan dengan kesehatan jiwa dan kesehatan ya manusia. Ya, pada prinsipnya adalah kalau misalnya kita paham berkaitan dengan personality atau mental, maka ada juga mental disorder seperti narsistik, kemudian juga ada borderline, ya dan seterusnya. Ini banyak membahas tentang berbagai macam kesehatan jiwa, ya apa penyebabnya dan bagaimana penyembuhannya atau bagaimana penanganannya atau intervensinya. Ya, kemudian juga ada psikologi kepribadian. Saya sudah tuliskan di atas psikologi kepribadian. Ini yang menjadi fokus utama kita. Yang lainnya saya kira akan ada banyak sekali, ada behavioral, ada kuantitatif, ada kognitif, ya biological dan seterusnya. Saya kira ini hal-hal yang bisa Anda baca ya di beberapa buku berkaitan dengan jenis-jenis atau bidang-bidang psikologi. Nah, kita akan fokus pada psikologi kepribadian ya. Jadi psikologi kepribadian itu pada prinsipnya sebenarnya adalah ya hal yang mempelajari mengenai kepribadian manusia. Ya, jadi lebih jelasnya sebenarnya ini mempelajari tingkah laku manusia sesuai dengan lingkungannya. Ya, maka psikologi kepribadian itu kalau misalkan kita lihat dari perkembangannya itu mungkin merupakan bagian utama dari berbagai macam pengembangan psikologi. Ya, tentu saja memiliki nilai ilmiah. Ya, nanti kita akan lihat bedanya antara psikologi yang ilmiah dan yang tidak ilmiah, ya, atau mungkin bisa kita sebut sebagai pseudoscience. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi hal yang mempelajari mencakup yang mungkin kalau Anda pahami di sini ada beberapa hal, ya, yang ini bukan masuk bagian dari hal yang ilmiah. Jadi seperti astrologi, sirologi, grafologi, ya, geogonomi, ya, ini ada renologi dan onikologi, ya. Nih, jadi psikologi kepribadian sendiri kemudian berkembang menjadi ya bentuk-bentuk teori mengenai kepribadian yang berbeda. Ya, tapi setiap ahli memiliki definisi yang berbeda, klasifikasi yang berbeda, ya, pendekatan yang berbeda
dalam memandang ya kepribadian atau personality. Ada banyak sekali teori-teori ya yang dikembangkan oleh para ahli, ya intinya inti core of the core ini, yaitu seperti teori kepribadiannya dari Ludwig Klages, ya. Kemudian ada teori psikoanalisanya Sigmund Freud, ya. Kemudian ada teori Adler, teori individu Allport, ya. Kemudian teori psikologi dari Medan, ya, Kurt Lewin, dan yang terakhir adalah teori psikologi dari Carl Rogers atau Carl Rogers, ya. Ya, pokok bahasannya berikutnya adalah bahasan tentang pengertian personality. Oke, judul mata kuliah ini adalah personality development. Nah, kalau gitu apa sih makna dari istilah personality sendiri? Jadi pada zaman Yunani kuno sebenarnya bahwa orang yang menggunakan topeng, jadi topeng itu merupakan perlengkapan yang bisa digunakan pada berbagai macam panggung sandiwara yang digunakan oleh aktor maupun aktris. Kalau di Indonesia mungkin juga ada sandiwara atau juga wayang orang, ya, yang juga menggunakan topeng, gitu. Maka karakter yang dimainkan oleh para aktor tersebut, ya, menampilkan kepribadian atau karakter yang sesuai dengan topeng yang digunakan. Contohnya kalau misalnya dalam sendera tari, ya, atau dalam sandiwara atau drama, maka kalau topeng itu menggunakan wajah Boto Cakil atau Boto Ijo, maka karakternya, cara jalannya, ya, cara bersuaranya juga akan seperti Boto Ijo. Maknanya adalah bahwa apa yang dipakai pada topeng tersebut yang tampil di wajah kita, topeng tersebut itu merupakan cerminan dari kepribadian. Oke. Nah, dalam hal ini topeng menggambarkan tentang siapa, apa, mengapa, dan bagaimana perilaku seseorang, ya. Jadi bisa saja kemudian ada seorang yang sebenarnya secara perasaan dia tuh lagi bete, lagi bad mood, ya, lagi tidak enjoy dengan dirinya. Tapi karena dia seorang customer service yang dia harus bertemu dengan banyak orang, maka kemudian dia menggunakan topeng, ya, bahwa tampak seolah bahwa dia sedang happy. Ya, atau mungkin sebaliknya, ya, ketika kemudian dia sedang sebenarnya dia bahagia, tapi karena untuk ngeprank, nah ini kan lagi zamannya ngeprank, maka wajahnya dia pura-pura marah, pura-pura cemberut, ya, itu juga berarti itu ada sandiwara, ya. Setiap orang bisa menjadi aktor atau aktris dalam sebuah drama kehidupannya sendiri. Oke, tapi prinsip dasarnya adalah bahwa setiap orang pengen tampil baik di depan orang lain. Maka kita bisa lihat bahwa wajah, terutama customer service, ya, atau orang yang berhubungan dengan orang lain, mau tidak mau kemudian dia harus bisa menyembunyikan perasaannya, emosinya, ya, keletihannya. Yang tampil adalah wajah-wajah yang ceria, tampak bahagia, ya, dan seterusnya. Maka topeng dalam bahasa Yunani ini dia disebut sebagai persona, yang kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi personality. Ya, kata ini kemudian digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tertanam dalam diri manusia, ya, sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Dorland kemudian mengumpulkan bahwa makna kepribadian itu sendiri, beliau menyampaikan bahwa kepribadian itu adalah sebuah pola unik seseorang dalam proses berpikir, merasakan, dan melakukan tindakan yang cenderung stabil dan terprediksi. Jadi personality itu sebenarnya menjadi watak atau karakter seseorang yang tertanam dalam diri seseorang. Kemudian juga, ya, didefinisikan personality juga didefinisikan sebagai kecenderungan sejak lahir, herediter atau apa yang dibawa sejak lahir, ya, yang diturunkan dari orang tuanya, yang kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya, dan juga faktor pendidikan, sehingga kemudian berpengaruh pada kejiwaan dan tindakannya dalam kehidupan, ya. Jadi pada prinsipnya seorang itu sebenarnya dia sudah punya sifat bawaan dari orang tuanya, tetapi kemudian sifat-sifat yang lainnya yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang juga ada faktor-faktor lingkungan di mana dia dibesarkan, kemudian juga faktor-faktor pendidikan, pengetahuan, pengalamannya, ya, merasakan sebuah peristiwa, maka itu semua berpengaruh terhadap, ya, perkembangan kejiwaan atau kepribadian seseorang. Oke, ini juga merupakan bagian dari pandangan dari Weller, ya. Oke, kemudian juga ada Allport, ya, yang dia mendefinisikan kepribadian itu sebagai sebuah sistem psikofisis. Jadi ada psikologi dan ada fisik spesies, ya. Ada fisik dalam diri seorang yang bersifat dinamis sehingga menimbulkan cara khas individu dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa kepribadian itu sebenarnya tidak ajak, ya.
bisa juga berubah sesuai dengan faktor lingkungan. Jadi ada orang yang mungkin dia tinggal di sebuah lingkungan, tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Ya, ada orang yang dia tinggal di sebuah lingkungan yang mungkin orangnya dia itu keras, maka seorang cenderung keras. Tapi ketika dia berubah, ya, berada di sebuah tempat lingkungan yang berbeda, maka bisa saja kemudian perilakunya juga akan berbeda menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian David Kretz and Richard, ya, S. Crutchfield ini juga menyatakan bahwa kepribadian merupakan sebuah integrasi dari karakter yang dimiliki oleh seseorang, kemudian sebuah kesatuan yang khas sehingga orang tersebut dapat memodifikasi dan menentukan, ya, serta menyesuaikan diri, ya, dengan lingkungan di sekitarnya. Yang pasti sebuah lingkungan juga berubah-ubah. Jadi sama seperti kemudian ketika saya tinggal di Madura misalkan, maka orang misalnya di sana cenderung untuk menggunakan suara yang keras. Tapi ketika misalnya tinggal di daerah Solo, maka kemudian mereka, atau di daerah Madura tapi daerah Sumeneb misalkan, ya, maka mereka cenderung berbicara dengan suara yang agak lembut. Nah, bisa saja kemudian orang kita itu bisa berubah sesuai dengan faktor lingkungan tersebut, ya. Nah, yang berikutnya yaitu Adolf Helken sendiri kemudian membuat definisi bahwa kepribadian itu sebenarnya adalah pola menyeluruh yang ada pada sebuah individu, termasuk kemampuan, ya, perbuatan dan kebiasaannya. Juga termasuk di sini ada menggabungkan antara aspek jasmani, mental, spiritual dan emosi, ya. Nah, dari semua definisi yang sudah disampaikan oleh para pakarnya, ahli tersebut, maka kita bisa menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan personality atau kepribadian, ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kepribadian itu merupakan sebuah satu kesatuan, ya, terintegrasi di mana ada aspek psikis, ya, ada aspek juga fisik. Ya, ini sebenarnya prinsipnya dasarnya adalah bahwa kondisi fisik berpengaruh terhadap psikis, kondisi psikis juga berpengaruh terhadap fisik seorang. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan pengaruh, ya, antara kesehatan dan kejiwaan. Aspek psikis contohnya misalkan kecerdasan, sifat, tindakan, minat, cita-cita, bakat, pola pikir, dan idealisme. Sedangkan aspek fisik, ya, bisa bentuk tubuh, kemudian kesehatan jasmani, ya, bagaimana dia bisa memiliki fisik atau tubuh yang sehat dan kuat, ya. Kesatuan yang terintegrasi tersebut kemudian berinteraksi dengan lingkungan, ya, di sekelilingnya, maka muncullah pola tingkah laku atau perilaku khas seseorang, ya, sekali lagi dipengaruhi oleh lingkungan. Itu mengapa begitu menjadi sangat penting bagi seorang untuk memiliki lingkungan yang baik, ya, agar kemudian, ya, kepribadiannya juga bisa tumbuh dan berkembang dengan, ya, cara-cara yang baik pula. Kemudian kepribadian dalam diri seorang itu diwujudkan dalam rangka pemenuhan tujuan yang ingin diraih oleh manusia tersebut. Jadi setiap orang pasti punya tujuan, punya cita-cita, punya keinginan, maka kepribadian yang timbul dari dirinya juga dipengaruhi oleh target atau goal yang ada pada dirinya, ya. Misalkan contohnya adalah orang yang dia tuh selalu ingin dipuji, selalu ingin diperhatikan, ya, dan seterusnya, maka muncul kecenderungan untuk kemudian narsistik, ya, atau bisa juga kemudian muncul kepribadian kebesaran, ya, waham kebesaran. Itu juga bagian dari, ya, hal-hal yang berpengaruh, ya, dari tujuan pada perilaku. Oke, baik. Kemudian kepribadian itu sendiri, ya, bisa juga jangka waktu lama, tidak mudah merubah kepribadian seseorang, apalagi sesuai dengan usianya. Tapi sekali lagi bahwa bukan juga tidak mungkin mengubah karakter atau kepribadian seseorang. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya titik balik, ya. Ada orang yang mungkin tadinya preman atau jahat, tapi suatu saat kemudian dia mengalami titik balik, mungkin karena mengalami sebuah peristiwa sehingga kemudian mengubah pola pikirnya dan pada akhirnya kemudian mengubah kebiasaan dan perilakunya, ya. Jadi bukan tidak mungkin kepribadian seorang bisa berubah, ya, tergantung dari banyak hal. Nantinya kita akan bahas di berikutnya. Kemudian kepribadian juga bisa menggunakan, ya, atau untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antar individu. Jadi mengapa walaupun saudara kembar, ya, dua orang yang dilahirkan dari rahim yang sama, tapi kemudian memiliki perbedaan perilaku, perbedaan karakter, perbedaan pemikiran, ya. Jadi secara hereditas dia dilahirkan dari sel yang sama,
punya gen yang mungkin identik, tapi keduanya mungkin punya pola pikir yang berbeda karena beda pola pendidikan, ya, mungkin juga peristiwa yang mereka pernah alami. Ya, kemudian konsep pendukung psikologi kepribadian sendiri ini ada banyak, ya, tapi pada prinsipnya Al-Wisol mendefinisikannya menjadi beberapa aspek, yaitu aspek karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan. Jadi karakter atau kepribadian sendiri memiliki lima aspek, yaitu aspek karakter, ya, bagaimana perilaku menunjukkan nilai-nilai benar dan salah, baik dan buruk, ya, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, ya, secara eksplisit maupun implisit. Kemudian temperamen, ya, temperamental, ya, temperamen itu sifatnya bagaimana kepribadian itu berhubungan dengan determinasi unsur biologis maupun fisiologis, ya. Jadi bagaimana sifat itu sendiri juga bisa berkaitan dengan secara pengaruh dari fisik, ya. Ada juga sifat-sifat atau istilahnya trait kalau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu kecenderungan respon yang sama terhadap rangsangan atau stimulasi yang senada. Ya, sifat-sifat ini berlangsung dalam jangka waktu yang cenderung lama. Jadi sifat-sifat atau trait ini, misalkan dia pemarah, atau mungkin juga dia penyabar, ya, atau mungkin juga dia adalah orang yang rajin dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya bisa juga didapatkan dari sebuah proporsi serangsang. Jadi Anda bisa lihat, oh ini kok marah sih, baru cuma disinggung sedikit dia marah, ya, itu berarti itu bagaimana sifat atau karakter yang muncul, ya, sesuai dengan rangsangannya. Kemudian ada ciri atau type atribut, atau nanti kita akan bahas tentang berkaitan dengan masalah klasifikasinya. Jadi hampir mirip dengan penjelasan sifat-sifat tadi, tapi yang membedakan itu adalah rangsangan atau stimulasi yang lebih terbatas. Dan yang terakhir adalah kebiasaan atau habits. Jadi habit itu sebenarnya adalah respons seorang yang sama, cenderung berulang-ulang, ya, yang kemudian, ya, untuk mendapatkan rangsangan atau stimulus yang sama. Jadi kalau kemudian Anda setiap kali misalkan ini contohnya misalnya masalah kebiasaan, setiap kali kalaupun Anda bangun tidur kemudian Anda bangun, ya, tidak langsung berdiri, tidak langsung ke kamar mandi, ya, dan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka itu kemudian itu bisa disebut sebagai habit atau kebiasaan atau watak, ya. Atau sama jika seorang yang dia cenderung untuk terlambat datang ke kelas atau ke sekolah misalkan, atau orang yang punya kecenderungan untuk tidak menepati janji, maka dia datang terlambat, tidak menepati janji, itu adalah bagian dari habit jika itu dilakukan secara berulang-ulang, ya. Maka kita akan bahas nanti bagaimana mengubah pola pikir seseorang untuk bisa memiliki kepribadian atau kebiasaan, atau mengubah kebiasaan tersebut menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian itu bisa banyak hal di sini. Maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, berkaitan dengan masalah kepribadian itu sifatnya dinamis. Jadi tidak ada orang yang kemudian dia orangnya begini, ya, karakternya gitu. Jadi bisa saja orang tersebut berubah sesuai dengan usia, sesuai dengan lingkungan, ya. Jadi kalau ada teman Anda SMA dulu dia nakal, mungkin suka berbuat jahil, ketika Anda bertemu lagi di sebuah reuni, belum tentu kemudian dia memiliki karakter yang sama. Kenapa? Karena pengalamannya dia, usianya juga itu berpengaruh terhadap perubahan kepribadian seorang, ya. Oke. Ada beberapa faktor lagi yang lainnya mungkin kita akan bahas. Jadi kalau misalnya kita bahas berkaitan dengan apa sih yang berpengaruh terhadap kepribadian seorang, maka pertama adalah pengalaman awal. Jadi Sigmund Freud sendiri pada psikoanalisanya lebih cenderung bahwa kepribadian seorang itu dipengaruhi oleh masa kecilnya, ya, misalnya pada masa oral, ya, dan seterusnya. Maka ketika dia mungkin masih baru lahir, dia mengatur, bahkan di dalam perut sendiri dia mengalami trauma, maka trauma tersebut akan berada di alam bawah sadarnya dia, di memorinya, di alam bawah sadar, dan akan terbawa sampai dengan dia dewasa ataupun tua, ya. Jadi hal ini juga sebenarnya bagian dari pengalaman awal, ya. Makanya itu usia awal 5 tahun sampai dengan usia remaja itu juga berpengaruh terhadap bagaimana perilakunya dia nanti di usia yang jauh lebih dewasa. Kemudian faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seorang bisa menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang dari kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat yang ada pada lingkungannya, ya. Maka kemudian seseorang bisa mengembangkan pola kepribadian dirinya sendiri, ya, dari faktor lingkungan. Jadi contohnya misalkan kalau kita lihat di Surabaya, orang terbiasa untuk berbicara dengan suara keras, lingkungannya keras.
maka kepribadiannya dia biasa juga menggunakan suara hal yang sama untuk bisa meyakinkan orang lain. Tapi berbeda dengan orang Jawa misalnya atau orang Solo misalnya, yang kemudian dia berkomunikasi dengan jauh lebih halus. Ya, walaupun dia tidak suka, pasti dia juga bilang iya gitu ya, ingge gitu ya, walaupun buatan kepanggih misalkan. Itu sudah menjadi sebuah hal yang sifatnya umum ya, yang terkadang orang beberapa di kebudayaan itu tidak terbiasa untuk berbicara secara terus terang ya, muter-muter basa-basi ya. Berbeda mungkin kalau Anda perhatikan mungkin daerah Makassar atau budaya di Batak atau daerah Medan ya, yang orangnya karakter budayanya itu jauh lebih terus terang ya, belak-belakan. Itu masalah budaya. Nah, seorang bisa saja, kenapa orang bisa punya karakter seperti itu? Terpengaruh oleh lingkungan atau budayanya. Kemudian kondisi fisik, yang ketiga adalah kondisi fisik ya. Jadi bagaimana seorang kalau misalnya dia kelelahan, orang yang kelelahan bisa saja dia mudah emosi, ya mudah marah ya. Kemudian juga kekurangan gizi, penyakit tahunan. Itu mengapa kemudian orang yang sakit secara fisik maka juga berpengaruh terhadap kejiwaannya dia ya. Jadi orang yang dia itu kemudian dia kok sakit nggak sembuh-sembuh, bisa saja kemudian dia mengalami frustasi. Maka kemudian kejiwaannya, kepribadiannya dia menjadi orang yang mudah menyerah ya. Itu saya kira ini bisa banyak hal di sini ya. Jadi negatif ataupun positif seseorang, jadi feeling itu juga bisa dipengaruhi oleh ya, seorang sakit gigi misalkan ya, mungkin juga mudah emosi ya, gara-gara sakit gigi kemudian dia jadi hiperaktif atau jadi depresi, bahkan marah ya. Kemudian yang keempat adalah daya tarik ya. Jika sebuah lingkungan mengatakan bahwa seorang itu memiliki daya tarik ya, maka ini pengaruh sosial terhadap seseorang ya. Oh ya, ini daya tarik itu berkaitan dengan kok orang ini bagus orang ini, maka bisa kemudian dia ini juga pengaruh terhadap bagaimana kepribadiannya berkembang pada orang tersebut. Ya, misalnya contohnya nih, orang bule yang dia datang ke Indonesia, ya, atau orang Korea yang datang ke Indonesia, dia merasa kok dia lebih cakep dibandingkan dengan, ya, bisa juga kemudian ini berpengaruh terhadap. Kalau misalnya saya misalkan di sebuah lingkungan yang orangnya ganteng-ganteng semua, mungkin saya terus jadi berbeda, jadi jauh lebih minder. Tapi belum tentu kalau kemudian saya berada di lingkungan yang jauh lebih ganteng, maka juga akan jauh lebih percaya diri, kira-kira begitu. Ya, yang lain saya kira berkaitan dengan masalah kecerdasan, kemudian ada emosi, nama, ya, kemudian juga keberhasilan atau kegagalan. Nah, ini yang terakhir mungkin juga menjadi penting. Jadi begini, keberhasilan atau kegagalan seorang itu akan berpengaruh pada apakah ya dia bisa lebih terlecut atau tergantung dari karakter atau mentalnya. Jadi ada tipe-tipe orang yang kalau kemudian dia itu tipe-tipe kawat, ketika dia mendapatkan tekanan dan dia gagal, maka kemudian dia akan frustasi. Tapi ada juga orang yang kemudian ketika kemudian dia tipe-tipe baja, kawat-kawat baja, ketika dia diberikan tekanan, justru dia akan jauh lebih semangat lagi, jauh lebih termotivasi untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Contoh nih, kalau kemudian Anda bisa saja kemudian tadinya Anda adalah orang yang pemalas, orang yang jarang mandi, orang yang tidak rapi, tidak wangi, tapi suatu saat kemudian Anda diputus oleh pacar Anda, ya diputus oleh tunangan Anda, atau kalau Anda sudah punya istri atau punya suami, Anda kemudian ditinggal digugat cerai oleh pasangan Anda. Nah, maka mereka yang kemudian dia tipe-tipe baja, kawat baja, ketika kemudian dia mengalami kegagalan, itu akan bisa melecut dirinya untuk bisa mengubah dirinya untuk menjadi jauh lebih hebat lagi. Ya, jadi bagi Anda yang kemudian pernah patah hati atau sekarang lagi belum bisa move on, maka gunakan kemarahan, kesedihan, kegagalan Anda itu untuk bisa menjadi pelecut, menjadi jauh lebih hebat lagi ya. Itu kira-kira mungkin begitu. Ya, jadi artinya ubah pribadi Anda jadi jauh lebih baik lagi ya, sehingga kemudian Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih ya unggul ya. Dan yang lainnya lagi penerimaan sosial ya, orang yang seringkali ditolak, dibilang jelek, tidak dianggap, itu juga akan berpengaruh pada pribadi seorang. Mungkin bisa saja dia menjadi introvert gitu ya, atau dia tidak memiliki rasa percaya diri yang lebih baik. Itu mengapa kemudian penting banget bagi sebuah keluarga untuk bisa terus menerus ya membangun rasa percaya diri anak-anak yang ada di lingkungan keluarga, bahwa dia adalah orang yang berhasil, orang yang bisa ya.
Kemudian lingkungan keluarga, nah ini juga penting ya, lingkungan sosial itu berkaitan dengan baik itu lingkungan keluarga atau lingkungan sosial itu juga menjadi penting. Dan yang terakhir adalah perubahan fisik. Ya, yang tadinya orang kurus atau tadinya dia gendut, mungkin tadinya dia tidak begitu percaya diri, tapi kemudian setelah dia bisa belajar berhasil untuk diet, kemudian dia badannya mungkin jauh lebih gempal gitu ya, atau jauh lebih seksi, maka kemudian dia kepribadiannya bisa berubah ya, menjadi jauh lebih percaya diri. Ya. Nah,